Halo, saya Marisa. Saya mahasiswi Farmasi UI angkatan 2010. Selain kuliah, saya juga mengajar anak-anak di Manggarai, yaitu di komunitas Dream Dalian. Sebelum di Dream Dalian, saya juga mengajar di Kampung Lio Depok dan di Panti Asuhan Yapusa Tanjung Barat. Kenapa anak-anak? Pertama kali gue ngajar anak-anak, gue nggak pernah berpikir kalau tindakan gue itu akan memajukan pendidikan Indonesia, memajukan lingkungan gue, nggak sampai semulia atau sebesar itu. Yang gue mau waktu itu gue cuman pengen belajar sabar. Tantangan untuk ngajarin anak-anak itu besar banget. Itulah kenapa gue pengen belajar sabar dengan ngajar anak-anak. Ketika sama anak-anak, kita harus pintar-pintar memilih kata-kata yang keluar dari mulut kita, seperti nggak menggunakan kata-kata jangan atau keluar kalimat-kalimat kasar, dan menahan semua aura-aura atau perasaan-perasaan negatif yang mungkin timbul waktu kita ketemu sama anak-anak. Entah kita nganggap dia terlalu bandel, terlalu nakal, yang kayak gitu. Menurut gue sendiri nggak ada anak-anak yang bandel, cuman kita yang nggak mengerti anak-anak. Setelah kembali lagi ngajar, ketemu sama anak-anak itu yang bikin kangen lagi itu mereka itu orangnya detail banget. Anak-anak tuh detail, tulus. Setiap kali gue datang ngajar, mereka tuh nanya, "Kak, tadi datangnya naik apa? Lewat mana? Suka nonton ini nggak di TV?" Terus mereka selalu, ada satu anak sih, itu pas pertama kali gue datang ke tempat gue biasa ngajar itu, dia tuh ya udah saling aja. Tapi semakin sering gue datang, dia tuh suka nanya yang lebih detail. Terus waktu gue datang, dia bukan hanya sekedar salim, sekarang suka meluk. Waktu itu gue pernah absen sekali, nggak datang ngasih sanggar ya biasanya gue nyebutnya. Terus besoknya tuh dia ada nanya ke gue, "Kok kemarin Kak Marisa nggak datang sih?" gitu. Dan itu sebenarnya itu simple sih, tapi kenapa ya gue sendiri tuh ngerasa dicintai segitunya sama mereka karena hanya ditanyain hal-hal simple. Yang kadang gue tanya juga sama teman-teman yang ngajar lain, emang kenapa sih yang bikin kalian datang lagi ngajar sama anak-anak? Karena hal-hal yang tulus, yang kecil padahal yang datang dari anak-anak itu yang kadang bikin kita pengen lagi datang. Teman-teman gue ada yang nanya pas mereka tahu gue ngajar anak-anak, gimana caranya ngadepin anak-anak? Karena menurut mereka ngajar anak-anak itu susah banget, karena mostly mereka berpikir anak-anak itu bandel, susah diatur, berisik. Gimana ya Mar cara ngadepinnya? Kalau menurut Ron Clark, dia itu salah satu teacher atau guru yang berpengaruh di Amerika. Dia bilang sebenarnya anak-anak itu fokus ke 3 salah satunya. 3 itu, satu, mereka itu butuh structure, mereka terstruktur. Jadi waktu lo komunikasi sama anak-anak, lo harus gak ada yang implisit, semua harus eksplisit. Lo minta dia ngelakuin A, ya A gitu. Bukan berarti lo mau minta dia ngomong A, tapi lo ngomong dari yang lain-lain dulu baru ke A. Mereka gak bisa kayak gitu, mereka harus strict. Ini kejadian waktu gue bikin cerdas cermat sama anak-anak. Gue pikir mereka akan terima-terima aja dengan cara yang ini angkat tangan duluan, makanya dia yang dipilih. Tapi ketika mereka melihat itu nggak sesuai ataupun mereka nggak jelas maksud instruksinya, mereka komplain, maksudnya gimana sih Kak? Akhirnya cerdas cermat yang waktu itu gue bikin nggak berjalan. Kedua, mereka itu supaya ditarik perhatiannya, kita harus bikin mereka suka dulu sama kita sebagai person, bukan sebagai guru. Ketika mereka suka kita sebagai person, bukan sebagai orang yang mengajar mereka, itu akan lebih enak mereka nerima apa yang kita omongin, apa yang kita bicarakan. Ini kejadian sama salah satu murid gue. Dulu itu dia nggak pernah mau dengerin omongan gue, sambil lalu aja. Dan gue suka ngajak dia ngomong, gue suka negor dia di luar jam ngajar. Akhirnya dia mau dengerin gue dan lebih ngomong sama teman-teman yang lain, diem, Kak Marisa lagi ngajar, diem dengerin tuh. Terus mereka juga lebih inisiatifnya tinggi kemudian. Karena itulah kalau menurut gue, berusaha menjadi pribadi yang disukai sama mereka, tapi sebagai person gitu, sebagai lo-nya, bukan sebagai orang yang mengajar mereka. Dan jangan sampai mereka tahu kalau lo ngelakuin itu supaya mereka suka sama lo. Karena mereka kan berpikiran
ya berarti selama ini kakak baik hanya karena pengen dapat atensi atau perhatian dari gue. Jangan sampai mereka berpikiran seperti itu. Anak-anak itu juga sebenarnya apa ya, nggak sulit gitu. Mereka tuh sangat cerminan dari diri kita. Kalau kita galak, ya mereka akan galak. Kalau kita marah, ya mereka akan marah. Mereka memantul gitu ke kita. Kalau misalnya sama anak-anak memang harus mikir 2 kali, kalau apa-apa nggak bisa langsung strict. Gue mau ngomong A, ya lu harus denger A. Tapi ada possibility dia bisa ngertinya B, bisa ngerti C. Anak-anak juga nggak apa ya, mereka itu tipe yang gini loh, anak-anak itu bisa sama orang yang tidak menggurui ataupun lebih dekat secara personal. Gue punya anak-anak yang suka berantem di sanggar. Mereka ketika dideketin, diajak ngomong, mereka bisa ngedengerin apa mau gue, maksud gue gimana ke mereka. Dan ketika mereka dilarang atau nggak boleh melakukan sesuatu, mereka juga butuh kenapa mereka nggak boleh lakuin, bukan hanya apa yang nggak boleh gue lakuin. Jadi ketika sama anak-anak bukan hanya apa, tapi kenapa nggak boleh dilakuin. Ini penting karena mereka akhirnya bisa terima, oh saya nggak boleh melakukan A karena nanti ini. Bukan hanya di order atau disuruh ngelakuin terus mereka ngejalanin. Anak-anak nggak bisa kayak gitu. Semakin gue berinteraksi sama anak-anak, ngadepin anak-anak, gue banyak belajar kalau gue harus mensyukuri apa yang gue miliki hari ini, termasuk orang tua. Gimana mereka sulit membesarkan anak-anak mereka berpikir mungkin lebih dari sekali, 1000 kali ataupun 1.000.000 kali waktu mereka berhadapan dengan anak-anak. Ini yang membuat gue berpikiran, mungkin waktu kita berhadapan dengan anak-anak, ingatlah orang tua kita, apresiasi apapun, sekecil apapun yang mereka kasih ke kita. Karena ketika lu ngadepin anak-anak dan dia bandel, ada saat-saat dimana orang tua lu merasakan hal yang